Bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 122. Ya benar ya? Yang pakai kitab berapa itu? 65. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala fi lataifil minan al-bastu mazallatu aqdamir rijali fahuwa mujibun limazidi hadrihim wa katrati lajaihim wal qabdu aqrabu ila wujudis salamati. Udah tuh. Qala fi lataifil minan, berkata tuan guru kita di dalam kitab Lataiful Minan. Ada yang punya kitabnya di sini? Kitab Lataiful Minan. Al-bastu mazallatu aqdamir rijali. Bastu itu, kemudahan itu merupakan tempat tergelincirnya kaki orang-orang pilihan Allah. Kemudahan itu merupakan tempat tergelincirnya kaki orang-orang pilihan Allah. Fahuwa mujibun limazidi hadrihim, maka sifat bastu itu, kemudahan yang didapatkan seseorang, mujibun limazidi hadrihim, mewajibkan seseorang untuk menambah kewaspadaan mereka. Karena kemudahan itu merupakan tempat banyaknya orang-orang pilihan yang tergelincir, maka sudah seharusnya kemudahan itu membuat kita semakin waspada. Makin waspada. Wakat roti lajaihim, dan semakin banyak
Kepulusan Ustaz. Baru nyampe jam segini. Baru pulang. Waqat rotila jaihim, dan semakin banyak dirinya meminta perlindungan kepada Allah. Laja'a itu meminta perlindungan. Seharusnya kemudahan itu membuat kita semakin waspada dan semakin sering meminta perlindungan kepada Allah. Waqat rotila jaihim, semakin sering meminta perlindungan kepada Allah. Udah tuh jelas. Ini lagi-lagi kita nerusin bahasan sebelumnya ya, tentang bastu dan qabdu, tentang kemudahan dan kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kebanyakan bastu itu, kemudahan yang Allah berikan, malah menjadi sesuatu yang bikin orang-orang yang tadinya berada di makom kekasih Allah akhirnya tergelincir. Orang-orang yang tadinya punya semangat ibadah yang tinggi akhirnya tergelincir. Gak ngapa-ngapa ya, cuma gelap doang dikit. Apa? Jangan rebahan, Bi. Lah baru gelap bentar langsung rebahan dia. Udah tuh. Kebanyakan begitu. Banyak orang-orang yang tadinya berada di jalan yang lurus, tadinya punya semangat ibadah yang tinggi, begitu dikasih kemudahan oleh Allah malah kepleset. Kebanyakan begitu. Gimana? Makanya harusnya begitu Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah kasih kemudahan buat kita, harusnya kita semakin waspada. Harusnya tuh semakin waspada dan makin sering minta agar kita dijaga oleh Allah, minta agar kita diberikan perlindungan oleh Allah. Jangan sampai kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini malah bikin kita kepleset gitu. Jelas itu Bang Hoir? Bang Hoir lagi masih jadi guru, semangat ngajinya, lagi masih jadi guru. Pas begitu diangkat jadi kepala sekolah, susah ngajinya, sibuk, jadi jarang hadir ke majelis. Itu namanya kemudahan yang malah bikin kita tergelincir. Apa Budi? Hah? Kenyataannya begitu. Ya makanya sama Tuan Syekh, sama Syekh Ibnu Athaillah itu dipesan jangan ampe kemudahan itu malah bikin kita tergelincir gitu. Bang Tony lagi warungnya belum laris, zikirnya nggak pernah putus. Atur ribut kalau zikir nggak pernah putus. Pas begitu warungnya dikasih laris, banyak pelanggannya, kagak sempet udah zikir. Ampe
ngaji udah mulai gue masih ngelayanin pelanggannya gitu. Dikasih kemudahan. Bang Sarip lagi ngojek doang sempet hadir ke majelis, sering nggak pernah absen. Pas begitu dimsumnya laku, banyak pelanggannya, sibuk dah gitu. Udah banyak tempatnya. Makanya kebanyakan orang-orang pilihan Allah terplesetnya ketika diberikan kemudahan. Makanya harusnya kita makin waspada. Ustaz Badrun waktu undangan tahlilnya cuma 1 kali 2 kali sebulan, ngaji nggak pernah absen. Pas begitu udah mulai banyak panggilan ceramahnya, nyeramahin kebo, nyeramahin kambing. Iya, asal malam dia ke kandang nyeramahin kambing. Mulai dah jarang datang ke majelisnya. Lu jangan sampai seperti itu. Harusnya kita makin dekat kepada Allah, begitu dikasih kemudahan malah makin jauh dari Allah, malah kepleset. Makanya fahuwa mujibun limazidi hadrihi. Harusnya itu membuat kita makin waspada, wa katroti lajaihim, dan makin sering mohon perlindungan kepada Allah. Wal qabdu aqrabu ila wujudis salamati, sedangkan qabdu, kesulitan itu, aqrabu ila wujudis salamati, lebih dekat untuk membawa keselamatan. Kemudahan sering membuat orang terpleset, sedangkan kesulitan biasanya malah bikin orang selamat. Kemudian kemarin Ustaz Satiri lagi belum banyak undangannya, ngajinya nggak pernah telat. Begitu mulai banyak undangannya, telat mulu ngajinya. Contoh ngambuk kemana? Contoh ini. Apa mau? Yang itu adanya. Biasanya begitu. Lagi kagak punya duit, nggak pernah mikir macem-macem. Yang penting saya bisa ngaji, sholat masih khusyuk gitu. Nggak kepikiran macem-macem. Pas begitu punya duit, asal sholat yang dipikirin, duit gua aman apa kagak? Ntar beli apa lagi ya? Gitu. Kesulitan lebih dekat untuk membawa keselamatan. Sebaliknya, kalau kemudahan malah bikin kebanyakan orang tergelincir, terpleset, kesulitan lebih bisa membawa keselamatan. Li'annahu waqonul abdi, karena memang kesulitan itu sesuai dengan alam yang sedang dijalani seseorang. Id huwa fi asri qabdatillahi wa ihatatil haqqi muhitatun bihi. Karena dia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekuasaan Allah selalu meliputi dirinya.
Paham tuh Ustaz? Pak Guru, jelas Pak Guru? Itu. Berapa? Mang Judin kali? Jelas itu? Mang Budin, udah paham udah? Hah? Udah. Belum. Mang Judin udah paham itu? Idh huwa fi asri qabdatillahi, karena dia berada di dalam genggaman Allah dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla selalu meliputi dirinya. Karena kita ini berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah, sudah selayaknya kita itu menjalani kehidupan sesuai dengan aturan-aturan yang Allah berikan, meskipun rasanya itu sulit, meskipun rasanya itu berat. Sudah sepatas ya tuh. Namanya kerja mah ya uruk kalau capek-capek. Namanya karyawan ya uruk kalau ngerasain lelah, letih. Wajar itu mah, kecuali kalau itu udah jadi bos. Pak Juju ya wajar kalau capek-capek ngangkatin galon, nganterin, ntar belum nganterin gas, ya uruk, masih jadi karyawan. Kalau pengen santai ya jangan jadi karyawan, jadi bos. Apa Bang Imam? Tapi jangan kayak Bang Imam, di tempat kerja jadi karyawan, sampai di rumah jadi karyawan juga. Betul. Dan memang alam dunia ini saatnya kita capek-capek. Li'annahu watonul abdi. Karena itu sesuai dengan alam yang sedang kita jalani. Kan kita sering baca ad-dunya mazra'atul akhirah. Namanya alam dunia itu tempat kita nanam buat akhirat. Ya namanya orang nanam, ya pasti capek. Dia maculin tanahnya dulu, begitu. Capek pasti. Itu tempat kita memang saat ini memang tempatnya capek. Makanya itu lebih dekat untuk membawa keselamatan buat kita. Dan kita nggak bisa semau kita aja selagu kita, nggak bisa sebebas apa yang kita pengenin. Karena kita berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Harus ngikutin apa yang diatur oleh Allah, meskipun rasanya sulit. Begitu maksudnya itu Mang Haji. Namun dunia ini saatnya kita capek-capek. Ntar di akhirat baru kita metik hasilnya, baru kita manen, baru kita ngerasain buahnya. Ya sekarang mah ya harus capek dulu. Begitu. Jelas sudah itu. Kemudian cukup. Pak Guru, oleh namanya Pak Guru, cukup. Wa min aina yakunu lil 'abdi al-bastu wa hadha sya'nuhu. Wal bastu khurujun an hukmi waqtihi. Bagaimana bisa muncul sifat bastu di dalam diri seseorang sedangkan kondisinya seperti ini? Kondisinya dia berada di alam dunia. Bagaimana bisa seseorang selalu merasa gembira dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya, padahal dia masih ada di alam dunia? Wal bastu khurujun an hukmi waqtihi.
Sedangkan sifat bastu itu di luar dari hukum waktu yang sedang dia jalani. Wal qabdu huwal laiqu bihadhihi dari. Dan qabdulah dan kesulitanlah yang layak dia alami di alam ini. Bastu itu, kemudahan itu bukan sesuatu yang harusnya kita alami saat ini. Yang paling pas dengan apa yang kita jalani saat ini, dengan alam yang sedang kita tinggali, yaitu qabdu, kesulitan. Itu yang paling pas untuk alam ini. Kalau bastu itu saatnya nanti kalau di akhirat. Apa ini? Udah sekarang mah biar kata sulit-sulit dikit, ya udah jalanin aja. Karena memang itu yang paling pas buat alam saat ini, buat alam dunia. Hah? Apa? Ya bukan masalah itu doang sebenarnya, dari masalah ibadah, sholat gitu saja. Ya emang saatnya sekarang kita kudu capek-capek sholat, padahal males, ngantuk, kudu kita kerjain juga gitu. Harus. Hah? Ya kudu wajib gitu. Mana siang-siang panas beringsang, kudu pakai pakaian yang paling bagus buat sholat kan itu. Meskipun sulit rasanya tetap kita jalani, karena memang itu yang harusnya kita lakukan di alam dunia ini. Biar kata ruku rada lamaan, sujud rada lamaan, berat rasanya, tapi itu harus kita lakukan di alam dunia ini. Emang lagi lebahnya. Ntar juga begitu di akhirat mah, kalau emang selama di dunianya kita sering capek-capek buat ibadah, buat mendekat kepada Allah, nanti gue disuruhnya udah nggak pakai capek lagi, udah semuanya zikir, mana malam-malam ngantuk kudu kita baca, mana bilangannya 1000 kan gitu, kurang 999. Kudu itu, kudu emang saatnya, emang kita kudu capek-capek dulu. Ya kan lagunya sering banget itu kita nyanyiin, berakit-rakit ke hulu, bersakit-sakit dahulu, baru abis itu berenang-renang ke tepian, abis itu baru mati kemudian. Yang bisa sakit gitu. Emang saatnya sekarang saatnya capek. Kalau sekarang kita nggak mau capek, ya nanti tinggal dibalik. Sekarangnya kita pengen seneng-seneng mulu, ya nanti berarti capeknya di akhirat gitu. Kalau sekarang kita capek, insya Allah nanti di sononya kita ngalamin nyantai. Tinggal maunya mana aja. Kata Bang Imam, saya pengennya di sini nyantai, di sana nyantai ya. Maunya kita itu mah. Oh iya. Mauan bisa ibadah meskipun duit dikit, apa mauan kagak ibadah tapi duit banyak? Mendingan bisa ibadah tapi duit banyak ini. Emang itu pengennya kita itu mah. Tapi hukum berjalannya dunia ini enggak seperti itu kan. Ya kalau emang kita pengen nanti di akhirat bisa nyantai, ngerasain enak, ya sekarang udah capek-capek dulu. Wal qabdu huwal laiqu bihadzal dari. Kesulitan itulah
yang layak, yang pas di alam ini, bihadhidar, di alam ini. Jangan pakai ngiri, enak dia mau noya, nggak pakai kewajiban sholat, nggak pakai kewajiban puasa, nggak pakai kudu wirid, nggak pakai kudu zikir. Nggak bisa begitu. Ya kalau kita pengen nyantai di akhirat nanti, ya sekarang udah capek-capek. Jelas itu dah. Misalnya namanya nggak cukup. Pak Guru kan Pak Guru? Cukup. Majuddin. Saat orang belajar sholat pun sangat sulit. Karena kesulitan itu kadang-kadang orang mudah tergelincir yang daripada selamatnya. Jadi dia menolong, biarin segala. Lah iya, makanya kadang-kadang kemudahan itu bikin seseorang tergelincir. Habis nyari duit yang halal mah susah banget nih. Dan yang nyari yang haram aja gampang banget datangnya. Sahabatnya begitu kan, lagi belum ngaji mah dapetin duit gampang romana. Pas mulai ngikut ngaji. Makanya akhirnya kadang-kadang begitu dia ngikutin kepengenan nafsunya, udah yang penting punya duit banyak dah gitu. Yang penting bisa ngerasain hidup enak, apa yang kita pengenin tinggal beli, ada duitnya. Jadi mentingin itu. Tapinya dia nggak sadar bahwa dia makin jauh dari Allah, gitu Bang Haji. Ya karena kalah sama nafsunya. Diberikan kemudahan malah terlalu anteng, jadinya tergelincir, terpleset, keenakan. Jelas itu, udah. Idhiya wa talut taklifi wa ibhamul khotimati wa adamul ilmi bisabiqati wal mutalabatu bihuquqillahi ta'ala. Karena alam dunia itu merupakan tempatnya berbagai macam tugas dari Allah. Wa talut taklif, tempatnya berbagai macam tugas. Ya emang sekarang saatnya kita ngejalanin tugas-tugas kita yang Allah kasih ke kita. Kalau pengen nggak dapet tugas dari Allah ya gampang, bagaimana? Gampang. Yang pertama jadi gila. Lagi ngalorin aja telanjang bulat kan, gila. Nah buat kita ya emang saatnya ngejalanin tugas. Inilah alamnya. Alam dunia itu tempatnya kita menerima tugas dari Allah. Wa talut taklif. Wa ibhamul khotimati, dan tempat samarnya masa depan. Ibhamul khotimati, samarnya masa depan. Kenapa kita harus capek-capek? Karena kita masih belum tahu nanti akhirnya kita ini happy ending apa sad ending begitu. Paham apa gitu? Apa nanti ujungnya bahagia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, atau malah sengsara gitu. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah, tapi ya jangan sampai. Kenapa kita kudu capek-capek? Ya karena itu, karena masa depan kita masih belum ketahuan. Nantinya kita husnul khotimah apa husnul khotimah. Ibhamul khotimati, samarnya masa depan. Wa adamul ilmi bisabiqati, dan ketidaktahuan terhadap masa lalu. Kita nggak ada yang tahu kan dulu di alam azali kita ini ditentukannya oleh Allah seperti apa akhir hidup kita. Kita kan nggak tahu.
apakah termasuk orang yang bahagia, apa termasuk orang yang sengsara? Kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus capek-capek. Wa adamul ilmi bisabiqati, dan ketidaktahuan terhadap masa lalu. Jangankan sampai alam azali dah. Waktu kita bikin perjanjian, pas kita di dalam rahim emak kita kan kita yang tahu. Karena ada 4 tuh perjanjiannya. Yang pertama, asyaqiyun am sa'idun, ya Allah, ini bayi ini bakalannya jadi orang sengsara apa jadi orang bahagia. Kemudian berapa banyak rezekinya, sampai berapa ajalnya, umurnya, terus di mana dia akan dicabut ruhnya. Karena itu kita nggak ada yang tahu. Padahal kita semua udah ikrar itu pas usia 4 bulan, pas ditiupkannya ruh. Itu namanya ketidaktahuan terhadap masa lalu. Wal mutalabatu bihuquqillahi ta'ala, dan perintah untuk melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala. Ya memang alam dunia ini tempat kita menjalankan perintah untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala. Baik itu dengan ibadah mahdhuf ataupun ibadah ghair mahdhuf. Makanya wajar kalau kita di alam dunia ini harus capek-capek dulu. Gitu Budi. Kalau pengen santai di alam dunia, ya nanti siap-siap di akhirat kita bakal capek. Kalau pengen di akhirat nanti kita santai, ya sekarang kita udah capek-capek dulu. Jelas, cukup. Qala wa akhbaroni ba'dus sufiyati. Tuan saya berkata, ada ulama sufi yang memberikan kabar kepadaku. Qala, beliau berkata, ra'a syaikhuna syaikhahu fil manami ba'da mautihi maqbudun. Ra'a syaikhuna syaikhahu, guru saya pernah bermimpi melihat tuan gurunya. Orang sufi punya guru, gurunya mimpiin gurunya gitu. Ba'da mautihi, setelah dia wafat, setelah gurunya itu wafat. Makbudon, dan dia sedang dalam kesulitan. Apa Bang Imam? Bang Imam berguru sama Pak Juju. Pak Juju berguru Bang Hoir gitu. Jadi Bang Imam cerita, saya dapat cerita bahwa Pak Juju ngimpiin Bang Hoir setelah Bang Hoir meninggal, dan dilihat di situ Bang Hoir lagi kesulitan gitu. Lagi digedigin aja malaikat gitu. Bang Hoir itu mah kalau ilok tuan saya digedigin malaikat kagak. Cuma kesulitan aja, makbudun gitu. Kesulitan. Faqala lahu, maka tuan gurunya itu berkata kepada gurunya orang sufi, ya bunayya al-qabdu wal bastu maqomani, man lam yuwaffihima fid dunya waffahuma fil akhirati. Wahai anakku, qabdu dan bastu itu 2 makom, 2 tingkatan yang harus kita alami. Man lam yuwaffihima fid dunya waffahuma fil akhirati. Orang yang belum merasakan qabdu dan bastu di dunia,
pasti dia akan merasakan keduanya di akhirat. Kalau kita belum pernah ngalamin kesulitan di dunia, pasti ntar ngalamin kesulitannya di akhirat. Gitu. Kalau kita belum pernah ngalamin kemudahan di dunia, pasti ntar ngalamin kemudahan di akhirat. Gitu. Tinggal kita pilih yang mana dah. Mau ngalamin sulit di dunia dulu, nanti di sononya mudah, apa mau dibalik? Di dunianya ngalamin mudah, di sononya ngalamin sulit. Tinggal dipilih aja, kita maunya gimana. Coba Andi. Ya silakan aja, pengen kayak orang-orang, duit banyak, kagak habis-habis, meskipun dari cara-cara yang enggak halal. Ya silakan, tinggal dipilih. Cuma siap-siap ntar di sononya, begitu. Apa Andi? Ya kata kita pengennya kan begitu. Cuma kan ini tadi penjelasannya, dua hal ini pasti kita alamin. Kalau di dunia belum kita alamin, pasti di akhirat kita ngalamin. Di dunia kita nggak pernah ngalamin sulit, ya nanti di sono ngalaminnya. Begitu. Tinggal dipilih aja. Ya kayak Buya sendiri misalkan, iya kita ngelihat di akhirnya ngalamin mudah, tapi lihat perjalanan sebelumnya, dari mulai nyari gurunya, dari mulai tirakatnya, riadohnya. Nah, iya kayak Mang Ma'rufnya. Kalau Mang Ma'ruf emang kenal Buya pas udah mudahnya. Coba lihat waktu masa mudanya, ngalamin sulit dulu. Nggak tiba-tiba ujung-ujung langsung ngalamin mudah aja, kagak. Semuanya pasti begitu, pasti pernah ngalamin sulit. Rasulullah contoh yang paling gampang dah. Sebelum betul-betul jadi Rasul, dari kecilnya udah ditempa duluan kan. Belum lahir udah jadi yatim. Baru 2 tahun emaknya meninggal, 6 tahun engkongnya. 6 tahun nggak saja? 6 tahun emaknya, 8 tahun engkongnya meninggal. Yatim piatu sendirian, tinggal sama mamangnya, paling susah lagi mamangnya. Hah? Sebelum diangkat jadi Rasul, gitu. Rintangannya, ujiannya berapa besar? Ngalamin sulit dulu. Sekali jogo dah yang kita lihat di film-film, sebelum diangkat jadi wali, dipendem dulu. Kudu nungguin tongkat di pinggir kali 4 tahun. Lah emang kagak sulit itu. Lah bang saya Bang Sarip zikir semalaman, gue pagi udah telepon bininya, mah kagak pulang gitu. Nah kita dengar sendiri cerita Buya riadohnya dari tahun 85 sampai tahun 97, 12 tahun riadohnya. Ngalamin sulit dulu. Lah kita kan emang kenalnya pas udah enaknya aja. Enak ya kayak Buya ya. Nah, tinggal ngeliat enaknya doang. Coba pas ngalamin sulitnya. Mau Judit? Ngeliat pas enaknya doang. Tinggal pilih tuh, kita mau capek sekarang apa mau capek nanti, kan gitu. Tinggal pilih. Emang kadang-kadang kita begitu ya, ngelihatnya ujungnya doang. Ngelihatnya ujungnya doang, nggak ngelihat perjuangannya dulu, nggak ngelihat capeknya dulu. Dan itu 2 makom yang pasti kita alami. Kalau enggak ngalamin di dunia, pasti ngalaminnya di akhirat. Tinggal dipilih aja. Kita mau capek di sini, nah, tapi enak di sono, apa dibalik? Mau enak di sini, nanti di sononya baru ngalamin capek. Tinggal dipilih aja. Sudah. Ya tinggal pilih dah masing-masing. Tinggal pilih. Apa? Tinggal pilih. Pak Guru namanya Pak Guru? Cukup udah. Saya Badun kali. Mau Yudin? Saya tadi enggak, mau Budin kali.
Jadi inget tuh, emang kudu capek. Kita masih mending. Susah diri paling disuruh zikir setiap malam 1000. Paling cuma segitu. Zikir semalam 1000, nggak sampai 2 jam, nggak sampai. Nah coba kalau waktu Buya, kulhunya 70.000, ayat kursinya 3.332, tahlilnya 70.000. Udah gitu kalau udah di rumah lagi, kudu di tempat yang langsung nembus ke langit, nggak boleh ada atapnya. Makanya zikirnya di kebun, di lapangan, di bulakan. Nah kita pun belum ada apa-apanya. Udah secapek apa kita deh? Bang Her udah secapek apa? Lah ngaji emang 1 jam aja udah isak. Udah capek banget romana. Nah, beliau latihan kagak tidurnya berapa hari. Latihan kagak tidurnya. Belum dikatain sama masyarakat sekitar, gila wali lah, segala macam. Riwayatnya kan begitu. Waktu jam 9 pagi beliau zikir pakai speaker, ya khofi ya lutfi agrikni bi lutfi kal khofi. Tuh, orang-orang dengar itu ngapa sih soalnya lagi kopi aja pagi. Itu kesulitan yang beliau hadapi. Dan memang kita harusnya begitu. Lagi di dunia ya emang udah capek-capek dulu. Ini mah pengennya ngerasain enak, tapi kagak mau capek pisan. Kalau bahasa orang kerja mah pengen gaji gede, tapi pengen nyari kerjaan yang nyantai. Untuk kebanyakan kita begitu tuh. Penyakitnya. Padahal 2 makom ini makom yang harus kita alami. Tinggal pilih dah, mau kita ngalamin di dunia capeknya apa nanti di akhirat capeknya. Ini tuan gurunya dilihat dalam mimpi lagi ngalamin kesulitan, sampai dia mesen ke anak itu, ke muridnya, wahai anakku, kesulitan dan kemudahan itu merupakan 2 makom yang pasti kita alami. Orang yang belum ngalamin itu di dunia pasti akan mengalaminya di akhirat. Tinggal kita pilih. Qala wa kana hadza syaikhul ghalibu alaihi fi hayatihi albastu. Beliau berkata, memang dulu semasa hidupnya tuan guru ini keseringannya ngalamin kemudahan. Intah. Makanya di akhirat pas begitu meninggal baru ngalamin kesulitan. Siap-siap aja Ustaz. Tinggal kita pilih dah mau yang mana. Bang Soleh, coba lihat Bang Soleh, udah matang belum Bang Soleh? Ini udah hikmah baru ini soalnya. Atau terusin lagi, nanggung lagi ntar. Ya, udah. Lah belum dilongok, udah aja. Oh udah. Lah baru sampai situ udah aja. Dan situ, sebelum saya tutup ada yang mau nambahin nggak? Cukup. Jadi ingat ya, di alam dunia ini memang saatnya kita capek-capek. Kalaupun kita diberikan kemudahan oleh Allah, harusnya jangan sampai kemudahan itu bikin kita lalai. Kita harus makin waspada dan makin sering minta perlindungan dari Allah. Karena kebanyakan orang-orang yang kekasihnya Allah tergelincirnya begitu dikasih kemudahan. Tergelincir. Kayak cerita Sa'labah aja. Waktu lagi jadi orang paling miskin di kota, itu nggak pernah absen jamaahnya. Lagi jadi orang paling miskin, bahkan sampai bela-belain
ganti-gantian bajunya bininya. Asal dia mau jamaah ke masjid, dia pakai baju bininya buat jamaah. Ntar pas pulang dia telanjang, bininya yang pakai bajunya buat sholat. Saking miskinnya. Apa sebadul? Mangap aja. Sampai minta doain dah, ya Rasul doain saya biar saya jadi orang kaya. Dikasih dah tuh kambing kan, salah. Sampai akhirnya jadi juragan kambing. Punya kambing di 2 gunung. Kambingnya sampai 2 gunung. Saking banyaknya kambingnya. Yang tadinya rajin jamaah gak pernah ketinggalan karena sibuk ngurusin hartanya, mulai kagak datang-datang jamaah. Saudara juga begitu. Kalau Salabah punya banyak kambing, kalau dia punya banyak jamaah, begitu punya banyak jamaah, mulai dah. Jamaahnya tilil, bango, puyuh. Biasanya begitu. Begitu dikasih kemudahan, tergelincir dia, terpleset. Kayak Salabah tadi. Sampai akhirnya saking banyaknya kambingnya, Rasul perintahkan sahabat untuk menagih zakat dari kambingnya. Enggak mau ngeluarin zakatnya. Sampai ingkar terhadap kewajiban zakatnya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Dah. Bang Imam, nanti kalau punya jamaah jangan lupa Bang Imam, ngaji tetap. Kalau mana udah mulai punya jamaah gak ngaji lagi ntar. Apalagi Bang Sarif ntar jadi ketua DKM gak ngaji lagi ntar. Jamaahnya bininya, anaknya gitu. Jamaah. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.